berkaitan dengan atlet yang kita bina pada saat ini, karena kan ini semester baru ya, jadi semester baru. Nah, ya mahasiswa baru ini ya, khususnya di Karat. Jadi ketika masih di tataran pelajar itu memang jam-jam bertanding secara nasional itu memang agak sedikit terbatas dengan adanya COVID kemarin. Tapi melihat bagaimana peningkatan di latihan, bagaimana progres, semangat, motivasinya, ya itu terkait dengan pengalaman kita tidak jadikan sebagai satu alasan. UNG secara umum itu kita Pomnas Aceh medali perak takraw. Itu yang tertinggi. Karena silat ini kan olahraga body contact, biasa kan benturan apa itu biasa bagi kami. Kalau yang lain saya kira karena kita gemblengan secara mental, karena kan ini Pomnas nasional dan target kami memang harus artinya mencapai itu, dan insya Allah keluhan-keluhan itu kita olah menjadi sebuah kekuatan, insya Allah bisa mencapai apa yang kita harapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, senang sekali saya Selakoni hari ini kita di program Kampus Live dan masih dalam rangkaian persiapan Universitas Negeri Gorontalo menuju Pomnas yang ke-27 yang rencananya akan diselenggarakan di Sumatera Barat pada bulan November dan juga Desember nanti. Nah, di episode-episode sebelumnya saya sudah mengundang beberapa tamu yang rencananya juga akan beradu tanding pada Pomnas 2022. Dan hari ini kembali bersama saya ada beberapa atlet, para pelatih dan juga dari Bapobi yang akan berbagi cerita tentang bagaimana persiapan mereka menuju Pomnas nanti yang akan diselenggarakan di Padang, Sumatera Barat. Saya sapa langsung aja, halo, selamat siang semuanya. Selamat siang. Apa kabar, Pak? Kabar baik. Baik, alhamdulillah. Yang atlet gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, lagi libur latihan hari ini? Iya, oke. Nah, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu sudah hadir bersama saya ada Pak Errol ya dari Bapobi kembali. Halo Pak. Dan juga ada Bapak Supriyanto Kadir selaku pelatih karate. Iya, dan juga ada Bapak Syarif Hidayat selaku pelatih silat. Selamat siang Pak. Dan di sini sudah hadir juga para atlet ya. Ada Andri Loho. Iya, dan juga ada Safitra Masa. Iya, panggilannya Andri dan Fitra. Iya, oke deh. Nah, saya izin ke atletnya dulu Pak ya. Ini Andri dan juga Fitra, bagaimana persiapan kalian menuju Pomnas 2022 sejauh ini? Persiapan kami lumayan. Lumayan apa nih? Lumayan berat, lumayan ringan? Sedang-sedang. Sedang-sedang aja ya. Kalau dari Fitra sendiri gimana persiapan dari tim dan juga kamu? Alhamdulillah baik. Baik persiapannya ya. Oke, kalau itu dari atletnya ya, mungkin ada malu-malu nih atletnya, masih gak usah takut, nggak apa-apa. Kalau dari pelatihnya Pak, gimana nih persiapannya sejauh ini untuk pencak silat dan juga karate? Mungkin dari senior dulu, senior. Oh iya, dari karate dulu. Silat. Silakan Pak. Alhamdulillah kita sudah latihan beberapa minggu yang lalu sampai dengan sekarang kita sudah fokus ke teknik karena sudah mendekati pertandingan khususnya di prakompetisi. Alhamdulillah anak-anak sudah siap, kita sudah simulasi beberapa kali simulasi. Alhamdulillah kita siap untuk bertanding di Pomnas. Keren tuh Pak. Kalau dari karate sendiri gimana nih? Ya, kalau berbicara terkait dengan persiapan memang telah kita lakukan dari beberapa bulan sebelumnya ya. Dan berdasarkan pentahapan ya seperti halnya juga dengan silat, kita sudah lebih masuk ke hal-hal yang bersifat strategi dalam bermain itu seperti apa gitu, supaya nantinya atlet ini terbiasa pada saat mereka nantinya melaksanakan pertandingan sebenarnya seperti itu. Nah Pak, kalau untuk persiapan kan tadi udah, dari Bapak sendiri nih, gimana rasanya melatih Pomnas tahun ini? Apalagi kemarin kan sempat ada break COVID ya, jadi ini pastinya era baru ya, menuju pertandingan baru juga. Kalau saya ini sebuah apa namanya, motivasi tersendiri setelah COVID kan. Anak-anak sementara selama berhenti latihan ini sudah kayak habis dikurung itu. Nah, ini Pomnas, ya, insya Allah ya, anak-anak sudah semangat sekali, ya, sudah fokus, insya Allah kita akan
mencapai target apa yang kita sesuai dengan pimpinan di UNG untuk mencapai target insya Allah emas lah. Amin, insya Allah, amin. Kalau dari karate sendiri Pak gimana? Menyikapi persiapan Pomnas di tahun ini ya, jadi memang kita tidak bisa pungkiri kan kita dilanda oleh COVID yang kurang lebih sekitar 2 tahunan, bahkan sekarang juga mungkin masih ada tuh bagaimana juga nggak paham kan. Berkaitan dengan atlet yang kita bina pada saat ini, karena kan ini semester baru ya, ini. Ya. Jadi semester baru. Mahasiswa baru Pak berarti? Ya mahasiswa baru ini khususnya di Karat. Jadi biasa. ketika masih di tataran pelajar itu memang jam-jam bertanding secara nasional itu memang agak sedikit terbatas dengan adanya COVID kemarin. Tapi melihat bagaimana peningkatan di latihan, bagaimana progres, semangat, motivasinya, ya itu terkait dengan pengalaman kita tidak jadikan sebagai satu alasan. Dan saya yakin dan percaya anak-anak ini dengan motivasi dan disiplinnya, insya Allah kita bisa meraih yang terbaik. Amin. Saya menargetkan setidaknya insya Allah kita bisa bawa pulang perak. Perak, wah ini beda target ya, yang satu emas, yang satu perak. Tapi sebenarnya harapannya dua-dua bisa bawa pulang emas ya. Iya. Nah saya ke Pak Eropa, ini sudah berapa kali UNG sebenarnya berpartisipasi untuk Pomnas sendiri? Setiap tahun, setiap event pelaksanaan Pomnas UNG pasti berpartisipasi. Wah, dan sejauh ini Pak prestasi tertinggi yang pernah diraih apa? Prestasi tertinggi yang diraih oleh UNG secara umum itu kita Pomnas Aceh medali perak takraw. Itu yang tertinggi. Memang sudah beberapa kali juga kita pernah dapat perunggu, pernah dapat perak, tapi memang selama event pelaksanaan Pomnas UNG belum pernah mendapatkan emas. Nah, jadi semoga ini harapannya karena ini juga anak-anak baru ya, bisa bawa prestasi baru untuk UNG khususnya. Nah, saya ke Andri dan juga Fitra. Apakah sejauh ini ada kendala terkait persiapan kalian menuju Pomnas? Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Tidak ada ya, udah siap aja nih. Siap. Oke, kalau Fitra mungkin beda cerita? Sama kan juga. Beda, sama juga. Ya, oke. Kalau dari pelatihnya sendiri, Pak, sejauh ini apakah ada curhatan-curhatan dari para atlet nih Pak? Misalnya mereka takut atau apa gitu. Dan bagaimana cara pelatih biar para atlet ini tidak down? Apalagi kan mereka masih mahasiswa baru Pak ya istilahnya. dari cabang ya karate dulu. Jadi jangan senior terus Mas. Jadi kalau berbicara masalah kendala, memang kita tidak bisa pungkiri yang kita latih ini manusia. Iya, benar. Sehingganya fluktuatif antara semangat itu jelas terlihat, tapi itu jadi tanggung jawab kita sebagai pelatih. Dan hal-hal yang sering dalam tanda kutip dikeluhkan oleh atlet ini, ya sudah barang tentu itu terkait dengan lelah dalam menghadapi latihan, dan itu wajar. Terus agak seperti apa ya, takut atau menjadi beban tersendiri karena pertama kali membawa nama UNG gitu. Tapi dengan berbagai macam treatment, motivasi yang kita berikan, sehingganya kendala-kendala yang mereka pikir menjadi suatu tantangan bagi mereka, kita rubah menjadi satu motivasi seperti itu. Nah, olehnya itu kita lebih yakin lagi, insya Allah kita bisa berprestasi di Pomnas. Oke, kalau dari silat Pak seperti apa? Kalau silat anak-anak biasa mengeluh memang. Karena silat ini kan olahraga body contact, biasa kan benturan itu biasa bagi kami. Kalau yang lain saya kira karena kita gemblengan secara mental, karena kan ini Pomnas nasional dan target kami memang harus artinya mencapai itu. Ya insya Allah keluhan-keluhan itu kita olah menjadi sebuah kekuatan, insya Allah bisa mencapai apa yang kita harapkan. Ada nggak Pak kalimat-kalimat motivasi yang sering diberikan kepada para atlet ini? Biar maksudnya mereka juga merasa dikuatkan, nggak cuma dari mereka aja, tapi juga dari pelatih. Misalnya kayak capek itu biasa, harus tetap semangat gitu. Atau mungkin ada kalimat-kalimat lainnya yang sering kali dipakai gitu. Dari siapa aja deh Pak duluan. Kalau dari saya, juara perlu pengorbanan. Itu yang saya motivasi ke anak-anak. Karena proses latihan ini pasti menghabiskan tenaga, waktu, dan biaya jelas dari lembaga. Itu yang kami ingat terus selama latihan. Jadi kami motivasi terus, artinya juara harus perlu pengorbanan yang keras. Iya. Kalau dari karate Pak seperti apa? Kalau dari karate, oleh karena kan mereka ini sebelum jadi mahasiswa kan sebelumnya adalah HTPPLP ya, yang tidak secara langsung saya sebagai pribadi juga sebagai pelatih mereka. Prestasi-prestasi yang telah mereka dapatkan kemarin itu malah justru saya jadikan sebagai motivasi dengan statement atau pernyataan yang sering saya sampaikan bahwa
Seorang atlet sejati itu adalah seorang atlet yang tidak hidup dengan prestasi masa lalunya. Oke. Artinya, nggak gampang puas, iya, nggak gampang puas. Jangan oleh karena kemarin mereka sudah berprestasi bagus, mereka hidup dengan prestasi itu, sehingga latihannya jadi malas dan sebagainya. Oleh karena saya sampaikan, atlet yang sukses adalah atlet yang selalu mempersiapkan diri pada saat pertandingan yang akan dihadapi, bukan hidup dari prestasi masa lalunya. Wah, berarti nggak cuma kita aja yang harus move on ya istilahnya ketika putus, tapi atlet juga harus bisa move on dari prestasi masa lalunya ya, biar bisa terus meningkatkan dirinya. Nah, saya tertarik nih Pak terkait keterlibatan UNG khususnya di Pomnas. Kalau dari Pak Errol sendiri, apa sih Pak bedanya Pomnas tahun ini dengan beberapa tahun kemarin? Setiap event, apalagi ini yang multi event maksudnya yang digabungkan beberapa cabang olahraga, memang semua akan berbeda tergantung pelaksanaannya siapa. Termasuk misalnya ketika kita akan bertanding di daerah timur, pasti akan kita bertanding di daerah yang lebih panas dibanding kita. Ketika kita main di daerah barat, pasti kita akan lebih dingin dari kita. Makanya saya sampaikan ke teman-teman pelatih dan teman-teman atlet bahwa Anda mewakili 20-an ribu mahasiswa dan 1000-an dosen. Ada keinginan dan harapan mereka untuk mengharumkan nama Universitas Negeri Gorontalo. Sehingga saya sampaikan bahwa di event Pomnas Padang tahun 2022, jangan sia-siakan ini. Jangan sia-siakan momen ini untuk bagaimana mewakili hasrat dari teman-teman dari 22.000 mahasiswa dan 1.000 dosen dan pegawai untuk bagaimana mengharumkan nama Universitas Negeri Gorontalo. Wah, ini lumayan berat juga ya tanggung jawabnya. Kalau dari pelatih sendiri Pak, sejalan dengan apa yang tadi disampaikan sama Pak Errol, bagaimana menjaga kondisi fisik ataupun mental dari para atlet? Ya, karena latihan memang pagi dan sore, tapi memang dari lembaga, terutama dari Prodi, kebetulan sudah diberi kesempatan untuk dispensasi, sehingga pagi latihan, kemudian setelah pagi, siang itu istirahat full, setelah makan, kemudian sore latihan, malam istirahat. Itulah mekanisme yang memang tanggung jawab seorang atlet, sehingga memang kondisi bisa terjaga dengan baik, dengan istirahat, latihan yang cukup, insya Allah. Ya, kalau dari karate sendiri Pak gimana? Nah, kalau, beda teknik? Kalau berbicara terkait dengan menjaga status fisik dari atlet ini, ya ini juga hal yang berbeda dengan Pomnas tahun ini gitu. Oleh karena kan support dari lembaga itu memang sangat luar biasa, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana upaya menjaga stamina anak-anak biar lebih tetap fit, itu malah justru pihak lembaga dalam hal ini Bapomi memang ekstra dalam memperhatikan hal itu. Oleh karena kita sebagai pelatih kan cuma sekedar menyampaikan biar atletnya terjaga bla 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 bla. Nah, itu disupport dan diapresiasi langsung oleh Bapomi untuk ini, seperti itu. Wah, oke. Nah, ini kira-kira dari Andri dan juga Fitrah, apa sih yang memotivasi kalian jadi atlet gitu loh? Apalagi memilih cabang olahraga yang boleh dibilang tidak mudah ya, silat dan juga karate gitu. Kalau dari saya sendiri, untuk menjadi seorang atlet. Iya, maksudnya motivasinya apa tuh? Mungkin terinspirasi dari siapa gitu atau memang keinginan sendiri? Saya memang keinginan sendiri sih. Awalnya cuman latihan-latihan, sekedar hobi. Lama-lama setelah satu kali ikut pertandingan, sudah ada rasa ingin lebih. Ingin lebih bertanding lagi? Iya. Oke, ada kepuasan tersendiri berarti? Iya. Oke, kamu semester berapa sekarang? Baru semester pertama. Baru semester 1, wow, semester 1 dan sudah terlibat di Pomnas, ini luar biasa. Kalau dari Fitrah gimana? Apa sih yang memotivasi kamu jadi atlet gitu? Pasti saya dari keluarga juga kan, keluarga kebanyakan juga atlet silat. Oh, jadi wow, luar biasa. Terus? Jadi mau juga ikut cemplung di situ. Oke, jadi karena semuanya atlet silat, kamu juga nyemplung gitu ya, istilahnya jadi atlet silat juga. Nah, saya kembali ke Pak Errol nih Pak. Apakah ada pemilihan khusus atau kualifikasi terkait pemilihan atlet ataupun juga pelatih untuk Pomnas tahun 2022 ini? Untuk atlet, kami sampai dengan sebelum menentukan siapa yang akan mewakili Universitas Negeri Gorontalo dan Gorontalo secara umum, kami melakukan beberapa tahap seleksi. Yang pertama dari seleksi portofolio, kemudian seleksi fisik, seleksi teknik,
dan seleksi mental. Karena kembali ke tadi, kami tidak main-main di Pomnas tahun ini dengan beberapa target yang kami harapkan, termasuk dengan seleksi pelatih. Seleksi pelatih kami memang menerapkan yang memang punya kapasitas dan kapabilitas untuk bagaimana memelatih atlet bukan untuk jangka panjang, tetapi untuk dalam jangka pendek persiapan Pomnas yang memang tidak sampai dalam waktu tidak melebihi 2 bulan persiapannya. Ini jadi PR juga ya Pak buat para pelatih khususnya, apalagi mereka juga boleh dikatakan anak-anak yang baru akan turun menghadapi laga pertama. Nah, kalau dari para pelatih sendiri sejauh ini sudah diajarkan, apalagi ini kan silat dan juga karate, ada teknik jurus khusus misalnya atau buku kitab apa gitu yang sudah dibagikan kepada anak-anak ini biar istilahnya memotivasi mereka ataupun juga bisa jadi champion untuk Pomnas tahun ini. Ya, kalau kita sebagai pelatih melihat situasi atau terkait dengan waktu pertandingan yang tinggal terhitung beberapa waktu lagi akan dimulai, ya kita tinggal menganalisa teknik yang dominan atau teknik yang menjadi andalan dari atlet-atlet ini. Oleh karena di dalam hal kita masih mau meningkatkan atau masih merubah teknik, mengajarkan teknik lain, nah di dalam pentahapan waktu kita rasa tidak akan maksimal itu. Oleh karena mana teknik mereka yang sudah mereka miliki itu yang terus kita asah dan kita bawa di dalam situasi pertandingan dalam bentuk simulasi-simulasi pada saat latihan supaya untuk lebih mempertajam teknik itu gitu. Artinya kita tidak perlu berbagai macam teknik. Seorang juara dunia aja dengan satu teknik bisa juara dunia gitu. Tapi penggunaan teknik sesuai dengan waktu, tepat penggunaannya seperti itu. Itu kalau dari karate. Kalau dari silat Pak, mungkin ada jurus-jurus andalan yang sudah diajarkan? Kalau silat seperti seperti halnya dari karate, karena sama-sama bela diri, dan ini pun berlaku semua cabang olahraga, sesuai dengan teori olahraga juga. Kalau sudah mendekati pertandingan, pasti kami tidak akan menambah teknik baru. Kita hanya mengasah teknik yang ada. Kita ibaratnya pisau, tinggal dipertajam ini. Ya, tinggal simulasi aja di pertandingan, tinggal diasah terus supaya di pertandingan pas di waktu yang tepat kita betul-betul tajam untuk bisa mematahkan lawan. Wah, berarti persiapannya sudah meyakinkan itu ya, kalau boleh saya bilang mendengar statement dari para pelatih. Nah, kita kembali nih ke para atletnya. Nah, untuk Fitra dan juga Andri, sekarang masa karantina kan? Tinggalnya sama-sama? Sama-sama dengan atlet lain. Itu gimana rasanya tinggal bareng-bareng satu wisma gitu, apalagi beda-beda cabang olahraga? Ada kejadian-kejadian seru selama di asrama? Ada. Apa tuh? Mungkin penonton juga pengen tahu gitu, kehidupan para atlet di asrama gimana sih? Apa cuman bangun latihan, istirahat, atau kalian ada kegiatan menyenangkan lainnya yang diam-diam kalian lakukan gitu tanpa pelatih? Ada kebersamaan. Oke, kebersamaannya tuh ngapain aja misalnya? Seperti habis latihan, orang kumpul, bercerita, sambil makan. Sambil makan. Oke, kalau Fitra ada kejadian-kejadian yang sering kali dilakukan di asrama bersama dengan para atlet lain? Kalau dari atlet silat, dari teman-teman saya, kebanyakan bercerita. Ya. Pengalamannya, ketakutannya kayak gitu ya. Malam-malam nggak latihan jurus gitu? Siapa tahu kan? Kalau malam begitu istirahat tidur aja ya. Oke. Kira-kira apa sih yang membuat kalian bahagia tinggal bersama-sama? Sejauh ini sudah mau hampir sebulan kan tinggal sama-sama dengan para atlet lain. Apa sih momen yang membahagiakan selain latihan, selain istirahat dan lain-lain? Kalau sama atlet lain tuh apa sih yang paling kalian sukai? Apa? Makan sama-sama kah? Pemanasan sama-sama atau apa gitu? Ya, semacam seperti tadi kebersamaan. Kebersamaannya. Untuk Fitra sama Andri, apa sih yang jadi penguat kalian sejauh ini? Karena kan namanya atlet pasti ada momen-momen di mana lagi down, lagi merasa tidak percaya diri. Apa sih yang jadi penguat kalian? Kalau saya semenjak dipilih mewakili ini Pomnas, yang ada di pikiran saya itu ingin juara. Itu.
Jadi penguat kamu adalah aku harus jadi juara, makanya harus latihan benar-benar. Kalau dari Fitra, penguatnya apa? Kalau saya orang tua. Orang tua. Jadi kamu selalu minta doa ke mama, ke papa biar bisa sukses nanti ya pertandingannya. Karena itu juga benar ya, kita mau berusaha sekuat apapun, tetap doa restu dari orang tua, dari para pelatih juga khususnya itu benar-benar dibutuhkan oleh anak-anak ini gitu, biar mereka bisa membawa beban berat di pundak mereka untuk bisa menjadi yang terbaik. Semoga kalian merasa tidak terbebani ya, memang enjoy gitu selama menjalani proses ini. Nah, saya kembali ke Pak Errol. Pak, apa sih pesan Bapak buat para atlet dan juga para pelatih yang sudah bekerja keras untuk persiapan Pomnas tahun ini? Saya sudah sampaikan ke mereka, berjuanglah di proses latihan. Persoalan pertandingan ini hanya persoalan hasil. Tetapi yang akan menentukan hasil itu adalah proses latihan. Sehingga saya berharap, kemarin juga saya sudah sampaikan ke atlet dan teman-teman pelatih, tolong untuk jangan menyia-nyiakan sisa waktu yang ada. Sisa waktu yang ada difokuskan untuk bagaimana mempersiapkan atlet Gorontalo, khususnya atlet Universitas Negeri Gorontalo, untuk lebih berprestasi di Pomnas 2022. Kalau dari pelatih Pak, kepada para atlet, apa nih yang ingin disampaikan kepada mereka? Mungkin jarang ya para pelatih ngomong ke anak-anaknya apa yang ingin mereka sampaikan. Jadi bisa jadi nih Pak, momen ini dimanfaatkan pesan buat mereka biar para atlet ini kembali termotivasi. Kalau untuk atlet berjuang tanpa henti, mulai dari proses bangun tidur sampai dengan tidur kembali, selalu berjuang, selalu berdoa, di sela-sela berdoa, sholat dan sebagainya, ada latihan, komunikasi dengan orang tua dan keluarga sekitar. Saya pikir mereka akan selalu mendoakan keberhasilan mereka. Amin ya. Kalau dari Pak sendiri nih, gimana? Kalau dari saya, secara umum memang terkait dengan latihan, berusaha, berdoa, minta restu dan sebagainya itu hal yang memang sudah lumrah sering dikatakan guna untuk pencapaian prestasi yang maksimal gitu. Tapi pada dasarnya saya sampaikan ke atlet bahwa ingat bahwa kita ini dalam tanda kutip ya, keluar daerah, orang ini mau berkelahi dalam tanda kutip gitu. Karena kita bukan seperti cabang olahraga yang lainnya bermain gitu. Oleh karena itu, di samping semua teknik yang telah diajarkan, strategi yang telah diajarkan, bagaimana caranya menjaga safety pada saat bermain nanti, guna untuk kita menghindari terjadinya cedera, seperti itu. Jadi itu yang saya tekankan, karena bermainlah dengan baik, karena ketika Anda main baik, pasti teknik semua akan keluar gitu. Mainnya tenang seperti itu. Kalau di karate kan ada namanya sumpah karate, di sumpah terakhir itu sanggup menguasai diri. Jadi ya itu yang harus diterapkan. Iya, benar sekali. Pastinya sejauh ini mungkin para penonton juga sudah bisa melihat ya seperti apa perjuangan keras dari para pelatih, dari para atlet untuk persiapan ke Pomnas 2022 ini. Dan juga pastinya ini tidak lepas pula dari peran Bapak Bobi sendiri Pak ya, untuk bisa mendukung para atlet dan juga para pelatih agar memberikan hasil yang maksimal. Nah, kalau buat Andri dan juga Fitra, saya mau ini jadi momen Andri dan Fitra khususnya ini menyampaikan mungkin ke orang-orang yang sudah mendukung kalian sejauh ini. Dari Fitra dulu deh, mungkin dari buat orang tua, buat teman dekat, buat para atlet yang sama-sama lagi berjuang dengan kamu, atau buat para pelatih, apa yang mau Fitra sampaikan? Untuk apa? Untuk teman-teman, tetap semangat. Oke, dan buat keluarga? Untuk keluarga, selalu support. Oke. Buat pelatihnya nih, pelatih tercinta yang sudah hampir sebulan bersama. Untuk pelatih, tetap bersabar. Tetap sabar ya, kami adalah ujian. Oh, bukan. Tetap sabar ya. Proses menang itu pasti butuh usaha. Kalau dari Andri apa? Buat teman-teman, terima kasih selalu mensupport, mendukung. Keluarga? Keluarga, terima kasih juga selalu mendukung saya. Dan berdoa buat saya. Dan selalu berdoa buat saya. Oke, buat pelatihnya nih. Kali aja abis ini ditraktir kan kalau kamu ngasih pujian-pujian ke pelatihnya. Buat pelatih, terima kasih selalu bersabar untuk melatih kami. Jadi yang sabar ini pelatihnya ya, bukan atlet ya. Pelatihnya justru yang sabar.
Karena kebanyakan atlet kan banyak membuat kesalahan. Oh, jadi, banyak membuat kesalahan. Jadi untuk pelatih, mohon maaf. Maaf dan terima kasih ya, sudah mendidik kami dengan baik. Oke. Nah, ini senang sekali bisa bersama dengan para atlet, para pelatih dan juga dari Baphobi ya di Kampus Live, dan saya juga terima kasih banyak Pak ya atas kehadirannya di siang hari ini, sudah menyita waktunya. Selamat bertanding khususnya buat para atlet. Semoga apa yang kalian usahakan bisa mencapai hasil yang maksimal ya. Saya percaya teman-teman ini sangat luar biasa sekali di belakang layar. Karena itu untuk para masyarakat Gorontalo juga jangan lupa kita doakan, karena mereka bukan hanya mewakili Universitas Negeri Gorontalo tapi juga Gorontalo ya. Kita buat bangga provinsi kita di daerah lain, dan semoga harapan ini juga bisa tersampaikan dengan baik. Terima kasih Pak pelatih ya atas kehadirannya. Terima kasih juga Pak Errol dari Baphobi, dan jaga kesehatan teman-teman ya. Selamat bertanding nantinya sekali lagi, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan Kampus Live hanya di UNG TV. Saya Salkwani pamit, selamat siang dan sampai jumpa.